Malam takbiran berubah mencekam saat seorang nenek misterius menghentikan mobil kami di jalan gelap. Ia menyodorkan kotak berdebu ke tanganku, berbisik parau, "Putar balik dan buka ini diam-diam." Di toilet pom bensin, jantungku berhenti melihat isi kotak itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan cerita menarik lainnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan mempersembahkan cerita menarik. Gema takbir berkumandang dari masjid terdekat, bersahut-sahutan memecah keheningan malam yang seharusnya penuh dengan kedamaian dan rasa syukur. Namun, di ruang tamu rumah ibu mertuaku ini, yang terasa hanyalah hawa panas yang membakar dan aroma permusuhan yang begitu pekat. Aku berdiri terdiam di tengah ruangan, sementara 3 orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekatku menatapku dengan sorot mata merendahkan. Sebuah map plastik tebal berwarna merah baru saja dilemparkan ke arahku. Ujung map itu sempat mengenai lenganku sebelum jatuh berdebum di atas karpet murah yang menutupi lantai ruang tamu. "Tanda tangani itu sekarang juga, Diandra," bentak Ibu Hesti, ibu mertuaku. Suaranya melengking tajam, menyaingi suara takbir dari pelantang suara masjid. Wajahnya yang mulai keriput tampak merah padam, bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala bergetar karena emosi yang meluap-luap. Ia berdiri berkacak pinggang, memamerkan gelang-gelang emas keroncong palsunya yang bergemerincing setiap kali ia bergerak. Aku menunduk, menatap map merah di ujung kakiku tanpa berniat memungutnya. Aku sudah tahu apa isinya. Itu adalah surat pernyataan penyerahan seluruh aset, rumah, mobil, dan tabungan, atas namaku untuk dialihkan menjadi atas nama suamiku, Danu. "Kamu dengar tidak apa kata ibu?" bentak Ibu Hesti lagi, kali ini melangkah maju hingga jarak kami hanya tersisa beberapa jengkal. Telunjuknya menuding tepat ke depan wajahku. Perempuan tidak tahu diuntung. "Sudah bagus anakku, Danu, mau memungutmu dan menikahimu. Kamu itu cuma istri mandul yang numpang hidup. Selama ini anakku yang banting tulang, memeras keringat siang dan malam di perusahaan itu untuk memberimu makan, membelikanmu pakaian, dan kamu membalasnya dengan apa? Tidak ada. Kamu bahkan tidak bisa memberiku cucu." Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gemuruh di dadaku. Kata-kata kasar ibu mertuaku sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal pernikahan kami 5 tahun lalu, ia memang tidak pernah menyukaiku. Di matanya, aku hanyalah perempuan yatim piatu yang beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang kebetulan menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia tidak pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya, dan aku selama ini memilih diam demi menjaga wibawa suamiku. "Ibu benar, Mbak Diandra." Tiba-tiba sebuah suara lembut namun berbisa ikut menyahut. Aku menoleh. Di sofa panjang berselimut kain beledu yang sudah kusam, duduklah Karissa. Ia selalu diperkenalkan kepadaku sebagai keponakan jauh Ibu Hesti dari desa sebelah yang kebetulan menumpang tinggal di sini. Wajahnya dipulas riasan natural, berpakaian gamis sederhana yang membuatnya terlihat lugu. Namun, senyum tipis yang tersungging di bibirnya memancarkan aura kemenangan yang licik. Ia mengelus perutnya yang terlihat sedikit membuncit dengan gerakan yang sengaja diperlambat agar aku menyadarinya. "Mbak Diandra harusnya sadar diri," lanjut Karissa dengan nada suara yang dibuat-buat agar terdengar simpatik, padahal mematikan. "Mas Danu itu butuh penerus. Ibu juga butuh cucu. Kalau Mbak memang sayang sama Mas Danu, relakan saja harta itu untuk kebahagiaan keluarga ini. Toh, selama ini Mbak cuma ongkang-ongkang kaki di rumah sementara Mas Danu yang capek bekerja. Kalau Mbak tanda tangani surat itu, Mbak bisa pergi dari sini dengan tenang malam ini juga. Mas Danu akan mengurus surat cerainya nanti." Mataku beralih dari Karissa menuju laki-laki yang duduk bersandar di kursi tunggal di sudut ruangan. "Danu, suamiku." Laki-laki yang dulu berjanji di depan mendiang ayahku untuk menjagaku dan menyayangiku seumur hidupnya. Kini, ia hanya duduk di sana dengan kaki menyilang, melipat tangan di dada, dan menyunggingkan senyum sinis yang membuat perutku mual. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan atau niat untuk membelaku dari mulut berbisa ibu dan keponakan jauhnya itu. "Kamu dengar sendiri, kan, Diandra?
ucap Danu akhirnya. Suaranya terdengar berat, dingin, dan penuh perhitungan. Laki-laki ini benar-benar pandai bersandiwara. Selama bertahun-tahun ia menampilkan citra suami yang penyayang di hadapanku, namun malam ini, topeng itu terlepas sepenuhnya. Aku sudah lelah dengan pernikahan ini, lanjut Danu sambil bangkit berdiri dan berjalan mendekatiku. Ia menendang pelan map merah itu agar lebih dekat ke arahku. Aku butuh istri yang bisa memberiku keturunan, bukan perempuan penyakitan yang bisanya cuma menghabiskan uang perawatanku. Tanda tangani surat itu, tinggalkan kunci mobil dan kartu ATM, lalu kamu boleh pergi dari rumah ini. Aku bahkan berbaik hati membiarkanmu membawa pakaian-pakaianmu. Dan jangan harap kamu bisa menuntut macam-macam, potong Ibu Hesti cepat. Kamu tidak punya hak apa-apa atas harta anakku. Perusahaan tempat Danu bekerja itu pasti bangga punya direktur sehebat dia. Bukan karena istrinya yang tidak berguna sepertimu. Aku menatap mereka bertiga secara bergantian. Formasi yang sempurna. Ibu mertua yang serakah, suami yang manipulatif, dan perempuan simpanan yang bermuka dua. Hinaan demi hinaan terus meluncur dari mulut mereka, menyudutkanku seolah aku adalah penjahat paling hina di muka bumi. Mereka menghakimiku, menelanjangiku dengan kata-kata kasar, berharap aku akan hancur, menangis memohon ampun, atau lari ketakutan. Namun, ironisnya, di saat mereka sedang asyik merayakan kemenangan mereka, aku justru merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh dari pelupuk mataku. Jantungku berdetak dengan ritme yang teratur. Di dalam kepalaku, aku justru sedang menyusun potongan-potongan teka-teki yang baru saja terpecahkan beberapa jam yang lalu. Aku menatap wajah pongah Danu. Laki-laki yang mengira dirinya adalah direktur hebat. Ia tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja, perusahaan yang selalu ia banggakan dan jadikan alat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, dan melakukan penggelapan, sebenarnya adalah milik mendiang ayahku. Aku adalah pewaris tunggal sekaligus pemilik asli perusahaan itu. Selama ini, aku memilih menyembunyikan identitasku, berpura-pura menjadi ibu rumah tangga biasa, demi melihat apakah Danu tulus mencintaiku tanpa melihat hartaku. Dan ternyata, jawabannya sangat mengecewakan. Pandanganku beralih ke Ibu Hesti yang masih terus mengomel soal betapa mahalnya biaya hidup dan betapa aku adalah beban. Ia berdiri berkacak pinggang di ruang tamu yang catnya mulai mengelupas ini. Ia merasa berkuasa, merasa menjadi nyonya besar di rumah ini. Padahal, ia sama sekali tidak tahu fakta bahwa rumah yang sedang ia injak ini, rumah kebanggaannya yang selalu ia pamerkan kepada tetangga, secara hukum baru saja kubeli secara rahasia sebulan yang lalu setelah aku menemukan kejanggalan pada sertifikat aslinya yang ternyata sudah digadaikan oleh Ibu Hesti sendiri. Dan terakhir, mataku tertuju pada tas tanganku yang tergeletak di atas meja kecil di dekat pintu. Di dalam tas itu, tersembunyi sebuah kotak kecil. Kotak yang baru saja kubuka di toilet rest area jalan tol beberapa jam yang lalu. Kotak yang mengubah segalanya. Kotak yang menjadi alasan mengapa aku tidak menangis malam ini, melainkan siap menghancurkan mereka semua hingga tak tersisa. Kenapa kamu diam saja? Bentak Ibu Hesti, membuyarkan lamunanku. Ia melangkah maju dan mendorong bahuku dengan kasar. Cepat ambil pulpen dan tanda tangani. Kami tidak punya waktu semalaman untuk meladeni perempuan bisu. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis hingga mungkin mereka tidak menyadarinya. Aku membungkuk, namun bukan untuk mengambil map merah itu, melainkan sekadar merapikan ujung bajuku yang sedikit kusut. Ketika aku kembali berdiri tegak, aku menatap tepat ke manik mata Danu. Baiklah, ucapku pelan, suaraku terdengar luar biasa tenang di tengah ruangan yang panas ini. Tapi aku butuh waktu untuk membaca isinya. Surat-surat seperti ini tidak bisa ditandatangani dengan gegabah, bukan begitu, Mas Danu? Danu mendengus kasar, lalu memalingkan wajahnya. Terserah. Asal besok pagi sebelum salat ID, surat itu sudah ada di tanganku beserta tanda tanganmu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menyeretmu keluar dari kampung ini dan mempermalukanmu di depan semua warga. Jangan khawatir, Mas. Jawabku dengan nada yang sangat datar. Besok pagi, setelah salat ID, semuanya akan selesai. Dan percayalah, akan ada banyak hal yang bisa disaksikan oleh warga kampung ini. Aku membalikan badan, mengambil tas tanganku di atas meja,
dan berjalan menuju kamar tamu di bagian belakang rumah tanpa menoleh lagi. Di belakangku, kudengar sayup-sayup Karissa berbisik manja kepada Danu, memuji ketegasan laki-laki itu, sementara Ibu Hesti masih terus menggerutu tentang betapa keras kepalanya diriku. Biarkan saja mereka menikmati malam takbiran ini dengan tawa dan kesombongan. Karena besok, saat matahari terbit di hari raya, aku pastikan tawa itu akan berubah menjadi tangisan darah. Aku merengkuh tas tanganku erat-erat, merasakan bentuk kotak kecil dari sang nenek misterius di baliknya. Perang baru saja dimulai. Aku duduk di tepi ranjang kamar tamu yang pengap dan berdebu. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit seakan ikut merasakan ketegangan yang menguasai pikiranku. Suara tawa Danu dan Karissa masih samar-samar terdengar dari ruang depan, berbaur dengan celotehan sombong Ibu Hesti. Tanganku gemetar saat aku membuka resleting tas, mengeluarkan kotak kayu kecil berukir sederhana yang kini terasa lebih berat dari emas murni. Pikiranku melayang mundur ke beberapa jam yang lalu, saat tirai kebohongan ini pertama kali terkoyak secara paksa. Waktu itu, matahari baru saja terbenam. Aku dan Danu berada di dalam mobil, melaju membelah jalanan antar kota yang mulai sepi. Danu mengemudi dengan wajah tegang, matanya fokus ke jalan, sementara aku duduk di kursi penumpang sambil mendengarkan alunan musik pelan dari radio. Kami sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halamannya, sebuah rutinitas tahunan yang sebenarnya selalu membuatku tertekan, namun terpaksa kujalani demi baktiku sebagai istri. Udara di luar cukup dingin, sehingga aku menurunkan sedikit kaca jendela di sebelahku untuk merasakan angin malam. Saat mobil kami melewati sebuah ruas jalan yang membelah hutan jati yang gelap, tiba-tiba saja sosok itu muncul. Seorang nenek tua, mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang warnanya sudah pudar, berdiri tepat di pinggir jalan, melambaikan tangannya dengan panik. Wajahnya tertutup selendang, namun matanya menatap tajam ke arah mobil kami. "Mas, awas!" jeritku refleks saat mobil kami hampir menyerempet sosoknya. Danu menginjak rem mendadak. Ban mobil berdecit keras bergesekan dengan aspal, membuat tubuh kami terdorong ke depan. Mesin mobil mati. Napasku memburu. Jantungku berdegup kencang membentur tulang rusuk. "Sialan! Orang gila dari mana itu?" umpat Danu dengan napas terengah-engah. Ia memukul setir mobil dengan keras, raut wajahnya penuh amarah. "Bikin kaget saja. Kalau ketabrak mati, aku yang repot." Aku tidak mempedulikan omelan Danu. Pandanganku tertuju pada jendela di sebelahku yang masih sedikit terbuka. Detik berikutnya, wajah keriput nenek itu muncul tepat di depan kaca. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kasihan, ada peringatan, dan ada sebuah urgensi yang mendesak. Tanpa mengatakan apa-apa, tangan keriputnya yang gemetar menyelipkan sebuah kotak kayu kecil melalui celah jendela yang terbuka, menjatuhkannya tepat di pangkuanku. "Putar balik, enduk. Buka kotak ini diam-diam," bisiknya pelan. Namun suaranya terdengar sangat jelas di telingaku, mengalahkan suara jangkrik di luar sana. Sebelum aku sempat bereaksi atau bertanya, nenek itu sudah melangkah mundur dan menghilang di telan kegelapan malam dan rimbunnya pepohonan jati. Aku terdiam kaku, menatap kotak di pangkuanku dengan perasaan campur aduk. Ngapain kamu buka-buka kaca? Gila itu nenek-nenek, untung gak minta uang," omel Danu sambil kembali menyalakan mesin mobil. Ia menatapku sekilas dengan alis berkerut. "Itu apa yang dikasih? Buang saja. Paling isinya jimat murahan atau tanah kuburan. Jangan bawa-bawa barang aneh ke dalam mobilku." "Ini cuma kotak kayu kosong, Mas," bohongku refleks. Entah dorongan dari mana, aku segera menyembunyikan kotak itu ke dalam tas tanganku dan menutup resletingnya rapat-rapat. Aku akan membuangnya nanti di rest area." Danu mendengus tidak peduli dan kembali menginjak pedal gas. "Pokoknya kita nggak akan putar balik. Ibu sudah menunggu di rumah. Jangan bikin masalah." Sisa perjalanan menuju rest area terasa sangat menyiksa. Otakku terus memutar ulang ucapan nenek tadi. "Putar balik. Buka kotak ini diam-diam." Siapa nenek itu? Mengapa ia menghentikan mobil kami? Dan apa isi kotak ini hingga ia menyuruhku putar balik? Rentetan pertanyaan itu membuat dadaku sesak hingga aku merasa sulit bernapas. 1 jam kemudian,
kami tiba di sebuah rest area yang cukup ramai. Danu turun untuk merokok dan membeli kopi, sementara aku bergegas menuju toilet umum sambil mendekap tas tanganku erat-erat. Aku mengunci diri di salah satu bilik toilet yang sempit. Bau karbol yang menyengat dan cahaya lampu neon yang terang benderang menjadi saksi bisu saat tanganku yang gemetar mengeluarkan kotak kayu itu. Dengan napas tertahan, aku membuka penutupnya yang tidak terkunci. Isi di dalamnya langsung membuat dunia di sekitarku seakan runtuh seketika. Barang pertama yang kulihat adalah sebuah tumpukan foto Polaroid yang diikat dengan karet gelang. Tanganku meraihnya. Foto teratas menampilkan sosok Danu, suamiku, mengenakan jas rapi. Ia sedang tersenyum lebar, senyum yang sama yang dulu memikat hatiku. Namun, bukan itu yang membuat kakiku lemas. Di sebelahnya, berdiri seorang perempuan muda mengenakan kebaya putih sederhana, tersenyum malu-malu sambil menggandeng lengan Danu. Perempuan itu adalah Carissa, keponakan jauh, Ibu Hesti. Aku membalik foto-foto berikutnya dengan tangan bergetar hebat. Foto mereka sedang menyematkan cincin. Foto mereka duduk berdampingan di depan seorang pemuka agama. Dan foto mereka berdiri mengapit Ibu Hesti yang tersenyum sumringah memamerkan gigi emasnya. Di bagian bawah salah satu foto, tertera tanggal dengan tinta hitam yang sudah sedikit memudar. 12 April 2023. 3 tahun yang lalu. 3 tahun lamanya aku hidup dalam kebodohan. Air mataku menetes, jatuh tepat di wajah Danu yang tersenyum bahagia di dalam foto itu. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasa sakit yang menghujam dadaku begitu nyata, hingga aku harus bersandar pada pintu bilik toilet agar tidak jatuh tersungkur. Suamiku, laki-laki yang selalu beralasan sibuk lembur di akhir pekan, ternyata menghabiskan waktunya dengan istri sirinya di kampung. Dan ibu mertuaku, yang selalu mengeluh sakit-sakitan setiap kali aku menelepon, ternyata menjadi dalang di balik semua pengkhianatan ini. Namun, kejutan itu belum berakhir. Di dasar kotak kayu itu, di bawah tumpukan foto, terdapat 2 buah buku tabungan dari bank yang berbeda. Aku mengambil buku pertama. Atas nama Danu. Kubuka halaman demi halaman. Mataku terbelalak melihat deretan angka mutasi yang sangat fantastis. Ratusan juta rupiah mengalir masuk ke rekening itu setiap bulannya. Angka yang sama sekali tidak masuk akal untuk ukuran gaji seorang pegawai selevel Danu di perusahaanku. Dengan panik, kuambil buku tabungan kedua. Atas nama Carissa. Aku membandingkan tanggal mutasi di kedua buku itu. Sangat cocok. Setiap tanggal 15, Danu mentransfer puluhan juta ke rekening Carissa, dengan keterangan, nafkah istri dan belanja ibu. Keringat dingin membasahi pelipisku saat aku menyadari sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari sekadar perselingkuhan. Perusahaanku, perusahaan yang diwariskan oleh mendiang ayahku, bukan perusahaan sembarangan. Sistem keuangannya sangat ketat. Dari mana Danu mendapatkan uang ratusan juta setiap bulan? Hanya ada satu jawaban, penggelapan dana. Danu telah memalsukan laporan keuangan, memanipulasi proyek, dan mencuri uang dari perusahaanku sendiri untuk menghidupi istri simpanannya dan mertuaku. Di bilik toilet yang sempit dan bau karbol itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangisi kebodohanku sendiri. Aku menangisi 5 tahun pernikahanku yang ternyata hanya sebuah pentas teater yang dirancang untuk merampok hartaku. Aku telah memberikan segalanya. Cintaku, waktuku, dan kepercayaanku. Dan sebagai balasannya, mereka menganggapku sebagai sapi perah yang bodoh dan buta. Namun, tangisan itu tidak berlangsung lama. Begitu air mataku mengering, yang tersisa di dadaku hanyalah rasa marah yang membara, dingin, dan tajam seperti mata pisau. Aku merapikan kembali foto-foto dan buku tabungan itu ke dalam kotak, lalu menyimpannya dengan aman di dasar tas tanganku. Aku mencuci wajahku di wastafel, membedaki pipiku yang pucat, dan menatap pantulan diriku di cermin. Mata yang dulunya penuh dengan cinta dan kepatuhan itu, kini telah mati. Mulai malam ini, Diandra yang penurut dan naif sudah tiada. Aku keluar dari toilet dan berjalan kembali menuju mobil dengan langkah tegap. Aku sudah memutuskan untuk tidak putar balik. Nenek misterius itu mungkin menyuruhku putar balik untuk menyelamatkan diriku dari rasa sakit. Tapi aku memilih jalan yang berbeda. Aku akan terus maju, masuk ke kandang singa, dan menghancurkan mereka dari dalam. Dan kini,
di kamar tamu yang pengap ini, rencanaku semakin matang. Peringatan dan hinaan Ibu Hesti di ruang tamu tadi bukan lagi sebuah ancaman bagiku, melainkan sebuah pertunjukan komedi yang konyol. Mereka ingin hartaku? Silakan. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan memastikan mereka mengemis di kakiku. Malam takbiran ini akan menjadi malam terakhir mereka bisa tertawa lepas. Aku merogoh sakuku, mengeluarkan ponselku, dan mencari sebuah nama di daftar kontak. Seseorang yang akan membantuku mengeksekusi kehancuran mereka esok pagi. Di dalam kamar tamu yang pengap dan berbau kapur barus ini, aku duduk terdiam di tepi ranjang berderit yang seprainya sudah memudar. Suara gema takbir dari pelantang masjid desa masih terus mengalun, bersahut-sahutan menembus dinding bilik kayu yang tipis ini. Di luar sana, orang-orang sedang merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh menahan hawa nafsu. Namun di dalam sini, di rumah ini, yang ada hanyalah perayaan atas sebuah pengkhianatan yang sangat menjijikkan. Tanganku masih mencengkeram erat kotak kayu pemberian nenek misterius itu. Napasku perlahan mulai teratur. Tidak ada lagi isak tangis yang tertahan. Tidak ada lagi dada yang sesak karena rasa sakit yang tak tertahankan. Semua kepedihan itu telah menguap, digantikan oleh sebuah kejernihan pikiran yang sedingin es. Pikiranku melayang kembali ke momen beberapa jam yang lalu, saat aku masih terkunci di dalam bilik toilet rest area yang bau karbolnya sangat menyengat. Saat itu, air mataku tumpah ruah melihat lembaran foto pernikahan siri suamiku dengan perempuan simpanannya, serta buku tabungan yang menjadi bukti tak terbantahkan atas penggelapan dana perusahaanku. Aku merasa duniaku hancur lebur. Aku menangisi 5 tahun pengabdianku yang dibalas dengan tikaman dari belakang oleh laki-laki yang paling aku percayai, dan oleh ibu mertuaku yang selama ini selalu aku hormati layaknya ibuku sendiri. Namun, di tengah isak tangis yang nyaris membuatku pingsan di atas lantai toilet yang lembab itu, sebuah ingatan dari masa lalu tiba-tiba berkelebat masuk ke dalam kepalaku bagaikan sebuah kilatan petir yang menyambar di tengah kegelapan. Ingatan itu membawaku kembali ke sebuah kejadian tepat sebulan yang lalu. Saat itu, aku sengaja datang ke kampung ini sendirian tanpa memberitahu suamiku, berniat memberikan kejutan dengan membawakan suplemen kesehatan dan beberapa potong baju gamis mahal untuk ibu mertuaku. Karena pintu depan terkunci, aku berjalan memutar melewati lorong samping dan masuk melalui pintu dapur yang sedikit terbuka. Langkahku terhenti di ambang pintu saat aku mendengar suara ibu mertuaku sedang menelepon seseorang dengan nada suara yang bergetar antara marah dan memohon. Aku bersembunyi di balik lemari piring yang kusam, menahan napas, dan menajamkan pendengaranku. Saat itu, ibu mertuaku sedang berbicara dengan seorang rentenir kelas kakap di kampung ini. Dari percakapan yang kudengar secara sembunyi-sembunyi itu, aku mengetahui sebuah rahasia yang sangat fatal. Ibu mertuaku ternyata meminjam uang ratusan juta rupiah kepada rentenir tersebut dengan bunga yang sangat mencekik. Untuk apa uang sebanyak itu? Bukan untuk biaya berobat, bukan untuk merenovasi rumah yang memang sudah rapuh, melainkan hanya demi menutupi gaya hidup mewahnya yang palsu. Ia meminjam uang itu untuk menggelar hajatan hitanan anak dari kerabat jauhnya secara besar-besaran, membeli puluhan gram perhiasan emas imitasi yang terlihat asli, dan membagikan sembako serta uang tunai kepada seluruh tetangga. Semua itu ia lakukan hanya untuk satu tujuan yang sangat remeh namun menjadi obsesi terbesarnya, memamerkan kepada seluruh warga kampung, terutama kepada para tetangganya yang gemar bergosip, bahwa ia adalah ibunda dari seorang direktur kaya raya di ibu kota. Ibu mertuaku mengemis di telepon, meminta perpanjangan waktu pembayaran karena uang kiriman dari suamiku bulan itu terlambat masuk. Ia berjanji akan membayar lunas beserta bunganya pada hari raya Idul Fitri bulan depan, menjanjikan bahwa suamiku akan membawa uang tunai bergepok-gepok saat mudik lebaran nanti. Ia berkali-kali memohon kepada sang rentenir agar tidak menagih ke rumahnya pada siang hari, karena ia sangat takut tetangganya yang bernama Yuni, seorang perempuan parubaya yang menjadi pusat informasi dan gosip di kampung ini, mengetahui bahwa semua kekayaan dan kemewahan yang selalu ia pamerkan hanyalah hasil dari utang rentenir. Di dalam toilet rest area yang sempit itu, mengingat kembali percakapan tersebut membuat air mataku seketika mengering. Keputusasaan yang tadinya mencekik leherku berubah menjadi sebuah pencerahan yang sangat brilian. Aku menyeka sisa air mata di pipiku dengan punggung tangan, menatap bayanganku sendiri di cermin buram toilet, dan tersenyum sinis. Aku sadar sepenuhnya, jika aku hanya menggunakan foto-foto ini untuk menggugat cerai suamiku di pengadilan agama,
Itu adalah sebuah hukuman yang terlalu ringan. Perceraian mungkin akan memutuskan ikatan pernikahan kami, tetapi suamiku dan ibu mertuaku akan tetap bisa hidup nyaman dari uang ratusan juta yang telah mereka curi dari perusahaanku selama bertahun-tahun. Mereka mungkin akan pindah ke kota lain, memulai hidup baru, dan tetap menyombongkan diri sebagai orang kaya raya dengan harta hasil rampokan. Tidak. Cerai saja sama sekali tidak cukup. Untuk menghukum manusia-manusia berhati iblis seperti mereka, aku harus menyerang tepat di titik kelemahan terbesar yang mereka miliki. Kelemahan fatal ibu mertuaku dan suamiku bukanlah ketakutan akan kemiskinan, melainkan fobia yang luar biasa terhadap rasa malu di depan publik. Status sosial, sanjungan dari para tetangga, tatapan iri dari orang-orang kampung, dan citra sebagai orang kaya sukses adalah Tuhan yang mereka puja siang dan malam. Harga diri palsu itulah yang menjadi oksigen bagi mereka untuk bernapas. Jika aku ingin menghancurkan mereka, aku tidak boleh hanya mengambil uang mereka. Aku harus meruntuhkan panggung sandiwara yang telah mereka bangun dengan susah payah. Aku harus menelanjangi kebohongan mereka, membongkar aib dan kemiskinan moral mereka, tepat di hadapan orang-orang yang selama ini menjadi penonton setia kesombongan mereka. Pikiran itu membuat darahku mendidih oleh semangat perlawanan. Aku tidak lagi merasa menjadi korban yang patut dikasihani. Perempuan naif, penurut, dan bodoh yang rela membuang identitasnya sebagai pemilik perusahaan demi melayani suami yang tak tahu diuntung itu telah mati dan terkubur di dalam toilet rest area ini. Sebagai gantinya, yang berdiri saat ini adalah pewaris tunggal dari sebuah kerajaan bisnis yang tidak akan pernah membiarkan seekor lintah pun menghisap darahnya tanpa menerima pembalasan yang setimpal. Senjata yang aku butuhkan sudah berada di dalam genggamanku. Foto pernikahan siri, buku tabungan penggelapan dana, dan rahasia utang rentenir ratusan juta rupiah. 3 senjata ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak dan meratakan harga diri mereka dengan tanah. Aku menatap tajam ke arah pintu kamar tamu yang tertutup rapat, seakan tatapanku bisa menembus kayu lapuk itu dan melihat ibu mertuaku, suamiku, dan perempuan simpanannya yang mungkin saat ini sedang tertawa puas di ruang tamu, mengira mereka telah berhasil menyudutkanku dengan surat penyerahan aset tadi. Mereka mengira aku sedang menangis terseduh-seduh di dalam kamar ini, meratapi nasibku yang akan segera diceraikan dan diusir tanpa membawa sepeser pun uang. Silakan tertawa sepuasnya malam ini, batinku. Rayakan kemenangan semu kalian. Karena mulai detik ini, akulah yang memegang kendali atas permainan ini, dan aku akan memastikan bahwa besok pagi, seluruh warga kampung ini akan menjadi saksi kehancuran total kalian. Suasana di dalam mobil yang melaju membelah jalan tol menuju kampung halaman suamiku malam itu terasa sangat berbeda. Setelah keluar dari toilet rest area dengan tekad yang baru, aku masuk kembali ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang dengan wajah sedatar tembok. Suamiku sempat melirikku dengan tatapan menyelidik. Mungkin heran karena mataku tidak sembab dan aku tidak terlihat ketakutan setelah dihentikan oleh nenek misterius di jalan tadi. Namun, karena sifat dasarnya yang memang tidak pernah benar-benar peduli padaku, ia hanya mengedikkan bahu dan kembali fokus menyetir sambil sesekali mengeluh tentang kemacetan panjang yang mulai terjadi di beberapa ruas jalan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan yang duduk di sebelahnya ini baru saja selesai merancang sebuah skenario kehancuran yang sangat rapi untuk hidupnya. Sebenarnya, eksekusi dari rencanaku sudah kumulai sejak aku masih berada di kawasan rest area tadi. Sebelum kembali ke mobil, aku mencari tempat yang sepi, jauh dari keramaian orang-orang yang sedang beristirahat, dan mengeluarkan ponselku. Dengan tangan yang sudah tidak lagi gemetar, aku mencari kontak pengacara pribadiku, Faris. Ia adalah tangan kanan kepercayaanku, seorang pengacara cerdas dan tajam yang telah bekerja untuk mendiang ayahku selama belasan tahun, dan kini mengabdi sepenuhnya kepadaku untuk mengurus seluruh aset perusahaanku yang sengaja aku sembunyikan dari pengetahuan suamiku. Panggilan telepon itu tersambung dengan cepat meskipun waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Tanpa berbasa-basi, aku langsung menceritakan semua temuan yang baru saja aku dapatkan dari dalam kotak kayu tersebut. Aku menceritakan tentang foto pernikahan siri suamiku dengan perempuan yang selama ini tinggal di rumah ibu mertuaku dengan kedok sebagai keponakan jauh. Aku juga membeberkan soal buku tabungan ganda yang membuktikan bahwa suamiku telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan, menggelapkan dana hingga miliaran rupiah selama 3 tahun terakhir untuk menghidupi ibu mertuaku dan istri sirinya. Di seberang telepon,
Aku bisa mendengar pengacaraku menghela napas panjang dan menggeram marah. Ia sangat menghormati mendiang ayahku, dan mendengar bahwa perusahaan warisan ayahku dirampok oleh suamiku sendiri membuatnya murka. Ia langsung menawarkan diri untuk melaporkan suamiku ke kepolisian malam itu, juga agar suamiku ditangkap di jalan tol atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Namun, aku segera menolaknya. Aku mengatakan kepadanya bahwa hukuman penjara saja terlalu mudah bagi laki-laki pengkhianat itu. Aku ingin suamiku dan ibu mertuaku merasakan hancurnya harga diri mereka berkeping-keping. Aku ingin mereka dipermalukan di hadapan publik yang selama ini mereka jadikan panggung kesombongan. Malam itu juga, di bawah temaram lampu jalanan rest area, aku memberikan instruksi yang sangat detail dan tegas kepada pengacaraku. Instruksi pertama, aku memerintahkan agar malam itu juga, tepat pada detik itu, ia menghubungi pihak bank dan menggunakan otoritas tertinggiku sebagai pemilik perusahaan untuk membekukan seluruh rekening bank atas nama suamiku, memblokir semua kartu kredit dan kartu debit yang dipegangnya, serta memutus total akses suamiku dari server utama perusahaan dan email kantornya. Aku ingin memastikan bahwa mulai besok pagi, suamiku tidak lebih dari seorang gembel yang tidak memiliki sepeser pun uang yang bisa ia akses. Instruksi kedua, aku meminta pengacaraku untuk segera menyiapkan surat pemecatan tidak hormat atas nama suamiku, lengkap dengan rincian bukti penggelapan dana dari tim audit internal yang harus dikerjakan malam ini juga. Ia juga harus menyiapkan berkas pelaporan ke kepolisian yang akan dieksekusi besok. Instruksi ketiga adalah yang paling krusial. Aku memerintahkan pengacaraku untuk mengerahkan orang-orangnya malam ini juga guna mencari keberadaan rentenir yang meminjamkan uang kepada ibu mertuaku di kampung ini. Aku memberinya wewenang penuh untuk bernegosiasi dengan rentenir tersebut. Bayar rentenir itu jika perlu, atau janjikan pelunasan hutang secara penuh, asalkan sang rentenir bersedia datang ke rumah ibu mertuaku besok pagi, tepat setelah salat Idul Fitri selesai, untuk menagih seluruh utang beserta bunganya dengan suara yang paling lantang di depan semua tamu dan tetangga yang hadir. Terakhir, aku meminta pengacaraku untuk membawa serta dokumen asli bukti kepemilikan rumah ibu mertuaku ini. Sebulan yang lalu, ketika aku diam-diam menyelidiki kejanggalan sertifikat rumah ini yang digadaikan ibu mertuaku ke bank, aku menggunakan uang pribadiku untuk menebus sertifikat tersebut dari pihak bank yang hampir menyitanya karena cicilan yang macet berbulan-bulan. Secara hukum negara yang sah, rumah yang selalu dibanggakan oleh ibu mertuaku ini sudah resmi berganti nama menjadi milikku seutuhnya. Aku memintanya datang membawa dokumen itu, ditemani oleh pihak kepolisian setempat, untuk melakukan pengusiran paksa besok pagi. Setelah pengacaraku mengulangi semua instruksiku dengan nada suara yang penuh keyakinan dan kesiapan tempur, aku mematikan telepon, merapikan pakaianku, dan berjalan kembali ke mobil dengan senyuman tipis yang sangat mematikan. Kini, di kamar tamu yang sepi ini, aku kembali menatap layar ponselku yang menyala di tengah kegelapan. Sebuah pesan singkat baru saja masuk dari pengacaraku. Pesan yang sangat singkat namun berisi kepastian yang menenangkan jiwaku. Semua instruksi sudah dilaksanakan dengan sempurna, Bu. Rekening sudah dibekukan. Bukti audit sudah di tangan. Rentenir sudah sepakat untuk datang membuat keributan. Saya dan pihak berwajib akan tiba di lokasi besok pagi tepat pukul 9, setelah acara salat Idul Fitri warga selesai. Aku membalas pesan itu dengan ucapan terima kasih yang singkat, lalu mematikan layar ponselku dan meletakkannya di bawah bantal yang keras ini. Di luar sana, suara takbir dari masjid kini mulai mereda, digantikan oleh suara jangkrik dan embusan angin malam kampung yang dingin menembus celah-celah jendela kayu. Sementara itu, dari arah ruang depan, aku masih bisa mendengar samar-samar suara suamiku yang sedang merencanakan dengan istrinya itu tentang mobil baru, apa yang akan ia beli bulan depan setelah aku menandatangani surat penyerahan aset tersebut. Aku juga mendengar tawa nyaring ibu mertuaku yang sedang menyusun rencana untuk mengundang tetangganya besok pagi demi memamerkan baju baru dan membagi-bagikan uang recehan yang ia sebut sebagai tunjangan hari raya. Aku membaringkan tubuhku di atas kasur yang tipis ini, melipat tanganku di depan dada, dan menatap langit-langit kamar yang penuh dengan sarang laba-laba. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau keraguan di dalam hatiku sekarang. Rencana pembalasan dendam ini sudah disusun dengan sangat sempurna, bagaikan sebuah jaring laba-laba raksasa yang tidak terlihat, yang kini sudah menjerat kuat mangsa-mangsanya tanpa mereka sadari. Mereka masih merasa berada di atas angin,
merasa menjadi predator yang berhasil menaklukkan mangsa yang lemah. Padahal, mereka tidak sadar bahwa mereka hanyalah sekumpulan badut yang sedang menari dengan riang di atas sebuah ladang ranjau yang tombol pelatuknya berada di bawah jari telunjukku. Malam ini, biarlah mereka tidur dengan nyenyak dalam balutan mimpi indah tentang kekayaan dan kehormatan semu mereka. Biarlah mereka bermimpi tentang uang yang tak terbatas dan rasa hormat palsu dari para tetangga. Karena besok, begitu fajar hari kemenangan menyingsing dan matahari bersinar terang menyinari kampung ini, aku akan mencabut paksa mereka dari mimpi indah itu dan menjatuhkan mereka ke dasar neraka yang paling dalam. Roda nasib akan berputar dengan sangat kejam. Aku akan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kesombongan itu berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Bagaimana tawa ponga itu berubah menjadi tangisan darah, dan bagaimana harga diri yang mereka agung-agungkan itu diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Aku memejamkan mataku perlahan, menyambut datangnya pagi dengan senyum yang penuh dengan kepuasan. Dendam ini akan terbayar lunas. Besok pagi, pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi hari raya Idul Fitri akhirnya tiba, membawa serta semburat cahaya matahari yang hangat menyinari seluruh penjuru kampung. Suara gema takbir yang semalaman penuh mengudara kini telah berganti dengan lantunan selawat dan sapaan riang dari para tetangga yang saling bersahutan di jalanan. Aroma khas opor ayam, ketupat, dan sambal goreng hati menguar dari setiap dapur rumah, bercampur dengan wangi parfum melati dan mawar yang dipakai oleh orang-orang yang baru saja pulang dari tanah lapang tempat pelaksanaan salat Id. Udara pagi ini terasa begitu segar dan penuh dengan aura pemaafan. Sebuah suasana yang sangat bertolak belakang dengan bara api dendam yang kini menyala terang di dalam dadaku. Aku duduk dengan tenang di sudut ruang tamu, mengenakan gamis sederhana berwarna abu-abu muda yang kubawa sendiri dari ibu kota. Aku sengaja memilih pakaian yang paling tidak mencolok, membiarkan diriku tenggelam di latar belakang. Sementara 3 orang pemeran utama dalam panggung sandiwara ini sedang bersiap-siap memamerkan kebesaran palsu mereka kepada dunia. Ibu mertuaku, Ibu Hesti, adalah orang pertama yang keluar dari kamarnya dengan penampilan yang membuat mataku hampir terbelalak. Ia mengenakan gaun brokat berwarna emas menyala yang menjuntai hingga menyapu lantai karpet. Wajahnya didempul dengan bedak tebal yang warnanya 1 tingkat lebih terang dari kulit aslinya, sementara bibirnya dipulas lipstik merah marun yang mengilap. Di kedua pergelangan tangannya, berjejer gelang-gelang emas keroncong yang berbunyi nyaring setiap kali ia menggerakkan tangan. Kalung emas dengan liontin sebesar ibu jari bertengger di lehernya. Ia terlihat seperti sebuah toko perhiasan berjalan, sangat berlebihan untuk ukuran seorang ibu-ibu di kampung yang hanya akan menerima tamu tetangga sebelah rumah. Namun, itulah Ibu Hesti. Kesombongan adalah napasnya. Di belakangnya, menyusul suamiku, Danu. Ia mengenakan baju koko sutra berwarna putih bersih yang dipadukan dengan celana bahan hitam yang disetrika licin hingga lipatannya terlihat tajam. Rambutnya disisir rapi ke belakang menggunakan pomade mahal, memancarkan aroma maskulin yang dulu selalu berhasil membuatku jatuh cinta, namun kini hanya membuat perutku melilit karena mual. Ia tersenyum pongah sambil memutar-mutar kunci mobil keluaran terbaru di jari telunjuknya, sebuah mobil yang ia beli menggunakan uang hasil mencuri dari perusahaanku. Lalu, tentu saja, ada Karissa. Perempuan yang selama ini berlindung di balik kedok, keponakan jauh, itu keluar dengan mengenakan gamis kaftan berwarna senada dengan baju koko Danu. Sungguh sebuah kekonyolan yang nyata, mereka sengaja memakai baju sarimbit berwarna putih, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah pasangan yang serasi, sementara aku, istri sahnya, dibiarkan memakai baju berwarna kusam yang sama sekali tidak serasi dengan mereka. Karissa berjalan dengan langkah dibuat-buat anggun, tangannya terus-menerus mengelus perutnya yang membuncit, memamerkan senyum paling manis yang ia miliki. Duduk yang benar di situ, Diandra. Jangan pasang muka cemberut di hari raya. Bikin sial saja, tegur Ibu Hesti saat ia melewatiku, melirikku dengan tatapan sinis yang menyayat. Ingat ya, setelah semua tamu pulang nanti siang, surat penyerahan aset itu harus sudah kamu tanda tangani. Aku tidak mau tahu. Aku hanya menunduk sedikit, menyembunyikan senyum dingin yang tanpa sadar terbentuk di sudut bibirku. Iya, Ibu, jawabku pelan, sebuah jawaban yang multitafsir. Tak lama kemudian, pintu depan yang dibiarkan terbuka lebar mulai kedatangan tamu. Rombongan pertama yang datang adalah Yuni beserta keluarganya.
Yuni adalah tetangga sebelah rumah yang usianya sebaya dengan Ibu Hesti. Di kampung ini, Yuni dikenal sebagai pemegang kasta tertinggi dalam urusan pergosipan. Telinganya lebih tajam dari radar, dan mulutnya lebih cepat menyebarkan berita daripada siaran televisi. Kedatangan Yuni adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh Ibu Hesti, karena melalui mulut Yunilah, reputasi keluarga ini sebagai keluarga direktur kaya raya akan disebarluaskan ke seluruh penjuru desa. Ya ampun, Bu Hesti. Masya Allah, pangling saya lihatnya. Baju baru lagi, ya? Emasnya juga baru nih kayaknya. Silau banget mata saya melihatnya. Seru Yuni dengan nada suara yang melengking, langsung menyerbu tangan Ibu Hesti untuk bersalaman. Matanya dengan cepat memindai seluruh penampilan ibu mertuaku dari ujung kepala hingga ujung kaki, menyimpan setiap detailnya di dalam memori untuk bahan obrolan nanti siang di tukang sayur. Ibu Hesti tertawa renyah, tawa yang sangat dibuat-buat. Ia mengibaskan tangannya dengan gaya merendah yang palsu, sengaja membuat gelang-gelangnya bergemerincing lebih keras. Ah, Bu Yuni bisa saja. Ini MAH baju biasa, beli di butik langganan anak saya di kota. Kalau emas ini, aduh, saya tuh sebenarnya malas pakai, berat. Tapi Danu yang maksa. Katanya masa ibunya direktur perhiasannya sedikit. Ya sudah, saya pakai saja demi menyenangkan anak. Aku yang duduk di sudut ruangan hampir saja tersedak ludahku sendiri mendengar kebohongan yang meluncur begitu mulus dari mulutnya. Perhiasan itu jelas palsu, atau paling tidak, dibeli dari uang pinjaman rentenir yang semalam kudengar akan datang menagih. Namun, aku tetap diam, menikmati pertunjukan komedi murahan ini dengan sabar. Wah, Mas Danu memang anak berbakti, puji Yuni. Kini beralih menatap suamiku yang sedang duduk bersandar di sofa tunggal dengan gaya bak seorang raja. Sukses terus ya, Mas Danu. Dengar-dengar perusahaannya makin besar. Ya? Duh, enak banget jadi direktur. Uangnya pasti tidak berseri. Ini Mbak Karissa, ya? Makin cantik saja keponakannya Bu Hesti. Hamil berapa bulan, Mbak? Karissa tersenyum tersipu malu, melirik ke arah Danu sekilas sebelum menjawab. Jalan 5 bulan, Bu Yuni. Alhamdulillah, berkat doa ibu dan Mas Danu yang selalu perhatiin saya. Aduh, beruntung banget ya punya keluarga yang sayang begini, sahut Yuni lagi. Pandangan matanya kemudian beralih kepadaku. Senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh tatapan kasihan yang bercampur dengan rasa ingin tahu yang tajam. Loh, Mbak Diandra kok duduknya misah di pojokan sana? Bajunya kok nggak seragaman sama Mas Danu? Sakit, Mbak? Atau belum isi juga perutnya? Sabar ya, Mbak, namanya juga takdir. Kadang ada perempuan yang memang ditakdirkan cuma buat ngurus rumah, bukan ngurus anak. Kata-kata Yuni ibarat jarum yang ditusukkan ke kulit, tapi aku tidak merasa sakit sama sekali. Dulu, ucapan seperti ini akan membuatku menangis semalaman. Tapi sekarang, aku hanya menatap Yuni dengan tatapan datar. Alhamdulillah saya sehat, Bu Yuni. Cuma lagi pengen duduk tenang saja. Jawabku singkat. Ibu Hesti mendengus pelan, memotong pembicaraan. Sudah, Bu Yuni, tidak usah diurusin si Diandra itu. Memang dia orangnya begitu, kurang bisa bergaul. Mending kita ngobrol yang lain. Ayo, diminum sirupnya, dimakan nastarnya. Itu nastar pesanan khusus loh, pakai Wisman asli, bukan mentega curah. Setelah beberapa rombongan tamu lain berdatangan dan ruang tamu mulai penuh sesak oleh sanak saudara dan tetangga, tibalah saat yang paling krusial dalam acara pamer harta ini. Momen pembagian tunjangan hari raya atau THR. Danu berdehem keras, menarik perhatian seluruh orang di ruangan. Ia merogoh saku baju kokonya, lalu mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru yang layarnya sangat lebar. Ia tidak mengeluarkan amplop berisi uang tunai seperti tradisi pada umumnya. Laki-laki itu ingin menunjukkan bahwa ia berada di kelas yang berbeda. Ayo, anak-anak, keponakan-keponakan, kumpul sini semua. Panggil Danu dengan suara bariton yang dibuat-buat berwibawa. Anak-anak kecil hingga remaja belasan tahun segera berkerumun di depan meja kaca. Tahun ini Om Danu tidak bagi-bagi uang kertas kuno itu. Om transfer saja ya ke rekening kalian, atau ke dompet digital. Biar sekalian belajar melek teknologi. Sini, sebutin nomor rekening atau scan barcode Om ini.
Ibu Hesti tersenyum bangga hingga giginya terlihat semua. Tuh, lihat Bu Yuni. Anak zaman sekarang MAH kalau ngasih uang nggak main ribuan. Langsung transferan dari bank. Maklum, rekening direktur MAH limitnya miliaran. Danu membuka aplikasi mobile banking di ponselnya dengan gaya yang sangat arogan. Ia meminta keponakan tertuanya, seorang remaja SMA bernama Riko, untuk menyebutkan nomor dompet digitalnya. Berapa nomormu? Rick? Om transfer 500.000. Ya, buat beli kuota internet setahun. Ucap Danu sambil mengetikkan angka di layar ponselnya. Riko mengangguk antusias. Para tamu yang lain bergumam kagum. Aku memajukan sedikit posisi dudukku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Inilah saatnya. Danu menekan tombol, kirim. Layar ponselnya menampilkan ikon loading berbentuk lingkaran yang berputar-putar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lingkaran itu masih berputar. Kening Danu mulai berkerut halus. Ia mengetuk-ngetuk layar ponselnya dengan tidak sabar. Tiba-tiba, sebuah kotak peringatan berwarna merah muncul di tengah layar ponselnya. Aku memang tidak bisa melihat tulisannya dari jarak sejauh ini, tapi aku tahu persis apa isi pesan tersebut. Transaksi gagal. Rekening Anda dibekukan. Wajah Danu yang tadinya merah karena bangga, tiba-tiba berubah memucat. Ia menelan ludah dengan susah payah. Jari telunjuknya dengan tergesa-gesa menekan tombol, kembali, dan mencoba mengulangi proses transfer tersebut. Ia mengetikkan nominal yang lebih kecil, mungkin mengira ada masalah dengan limit transaksinya. Ia menekan tombol kirim lagi. Loading. Dan kembali muncul tanda silang merah yang menakutkan itu. Kenapa? Om? Kok belum masuk ya notifikasinya di HP Riko? Tanya Riko polos sambil terus mengecek layar ponsel murahnya. Sabar, Rick. Ini, kayaknya sinyalnya lagi jelek. Jawab Danu dengan suara yang mendadak parau. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung bermunculan di pelipisnya. Tangannya yang memegang ponsel kini terlihat sedikit gemetar. Ia keluar dari aplikasi bank pertama, lalu membuka aplikasi dari bank yang berbeda. Ia memiliki 3 rekening utama yang kugunakan sebagai jalur penerimaan gaji palsunya. Ia mencoba melakukan transfer dari bank kedua. Hasilnya sama. Akses ditolak. Ia mencoba bank ketiga, dan kali ini, aplikasi tersebut bahkan langsung memaksanya keluar, log out, dengan keterangan bahwa identitas pengguna telah diblokir oleh sistem pusat. Loh, Danu, kenapa lama sekali transfernya? Kasihan itu anak-anak sudah pada nunggu, tegur Ibu Hesti, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari raut wajah putranya. Ini sistem banknya lagi error semua, Bu. Maklum, hari raya begini pasti server mereka down karena banyak yang pakai. Kilah Danu dengan senyum yang dipaksakan. Ia berusaha tertawa, namun terdengar sangat sumbang. Nanti sore saja ya, Om transfernya. Pasti masuk kok, tenang saja. Yuni, yang sejak tadi mengamati dengan mata elangnya, menyipitkan mata. Masa sih error semua? Mas Danu? Perasaan tadi pagi anak saya dirantau transfer uang ke rekening saya lancar-lancar saja kok. Coba pakai bank yang warna biru itu loh, biasanya nggak pernah gangguan. Sudah saya coba semua, Bu Yuni. Memang lagi error dari pusatnya. Nada suara Danu tiba-tiba meninggi, kehilangan kontrol atas emosinya karena rasa malu yang mulai merayapi ubun-ubunnya. Bentakan itu membuat suasana ruang tamu mendadak hening. Anak-anak yang tadi berkerumun perlahan mundur dengan wajah ketakutan. Ibu Hesti gelagapan, berusaha mencairkan suasana. Iya, pasti banknya yang salah. Ya sudah, nanti sore saja. Ayo dimakan lagi kuenya, jangan sungkan. Inilah celah yang aku tunggu-tunggu. Aku mengambil cangkir teh di depanku, menyesapnya perlahan dengan gerakan yang sangat tenang, lalu meletakkan cangkir itu kembali ke tatakannya hingga menimbulkan bunyi denting yang nyaring memecah keheningan. Aku menatap Danu dan Karissa secara bergantian. Waktunya untuk melancarkan serangan psikologis, menghancurkan mental mereka dari dalam sebelum aku benar-benar menjatuhkan bom faktanya. Aneh sekali ya, Mas Danu. Ucapku dengan suara yang jernih dan cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Sistem bank error secara bersamaan di 3 bank berbeda itu kemungkinannya sangat kecil. Biasanya, kalau rekening sampai tidak bisa diakses,
ditolak untuk transfer, atau aplikasinya memblokir pengguna, itu bukan karena jaringan error. Semua mata di ruangan itu, termasuk Yuni dan Ibu Hesti, kini beralih menatapku. Danu menatapku dengan mata membelalak, napasnya mulai tak beraturan. Maksud kamu apa, Diandra? Jangan sok tahu kamu urusan perbankan, desis Ibu Hesti tajam, mencoba menghentikanku. Aku mengabaikan ibu mertuaku dan terus menatap Danu, mengukir senyum paling manis namun mematikan yang pernah kubuat. Saya baru saja baca berita di internet tadi pagi saat selesai salat ID. Ada sebuah kasus besar yang sedang viral di ibu kota. Seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan besar ketahuan menggelapkan dana perusahaan hingga miliaran rupiah. Ia memalsukan laporan keuangan, menipu pemilik perusahaan, dan memindahkan uang-uang itu ke rekening pribadinya dan rekening perempuan simpanannya. Aku menjeda kalimatku, membiarkan keheningan menyerap setiap kata yang kuucapkan. Kulihat wajah Karissa seketika berubah menjadi seputih kertas. Tangannya yang sejak tadi asyik mengelus perut kini mencengkeram erat lengan sofa. Mulutnya terbuka sedikit, napasnya tercekat. Lalu, apa hubungannya sama rekening Danu yang error, Mbak Diandra? Tanya Yuni. Rasa penasarannya benar-benar terpancing oleh ceritaku. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, siap menelan setiap informasi yang akan kuberikan. Aku menoleh ke arah Yuni dengan senyum ramah. Hubungannya sangat erat, Bu Yuni. Dalam kasus yang saya baca itu, ketika sang pemilik perusahaan mengetahui pencurian tersebut, hal pertama yang ia lakukan bersama pengacaranya bukanlah lapor polisi, melainkan menelepon pihak bank pusat di malam hari, dan memerintahkan pembekuan paksa atas seluruh rekening, kartu kredit, dan aset si pencuri secara seketika. Pemblokiran permanen. Jadi, si pencuri itu tiba-tiba tidak bisa mentransfer uang sepeser pun. Aplikasinya ditolak, dan ia mendadak menjadi gembel dalam waktu semalam tanpa ia sadari. Kembali aku menatap mata suamiku. Danu kini bernapas lewat mulut. Keringat dingin tidak lagi hanya di pelipisnya, tapi sudah membasahi kerah baju koko sutranya yang mahal. Tangan yang memegang ponsel itu kini bergetar sangat hebat hingga ia harus menyembunyikannya di belakang punggung. Matanya memancarkan teror yang paling murni. Ketakutan yang membekukan darah. Laki-laki licik ini tidak bodoh. Ia langsung tahu bahwa cerita yang baru saja kusampaikan bukanlah dongeng fiktif dari internet, melainkan sebuah proklamasi perang bahwa aku telah mengetahui segalanya. Wah, seram juga ya ceritanya. Gumam Yuni sambil menatap Danu dengan pandangan yang kini dipenuhi kecurigaan tebal. Jangan-jangan, rekening Mas Danu dibekukan juga karena masalah hukum? Kok kebetulan banget ya ciri-cirinya sama kayak yang diceritakan Mbak Diandra. Tutup mulutmu, Diandra, teriak Danu tiba-tiba. Suaranya pecah dan melengking, kehilangan seluruh wibawa baritonnya. Ia bangkit berdiri dengan kasar hingga kursi tunggal yang didudukinya terdorong ke belakang. Wajahnya merah padam antara amarah yang memuncak dan kepanikan yang menghancurkan kewarasannya. Serangan psikologisku berhasil dengan sempurna. Pertahanan mentalnya telah hancur lebur. Kini, tiba saatnya untuk masuk ke bagian kedua dari eksekusi ini. Pembongkaran fakta yang akan meratakan rumah ini dengan tanah. Tutup mulutmu, perempuan gila. Raung Danu, suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu yang sumpek itu. Urat-urat di lehernya bermunculan. Wajahnya memerah bagaikan kepiting rebus. Kepanikannya akan fakta bahwa rekeningnya benar-benar dibekukan, ditambah dengan cerita sindiranku yang menembus jantung pertahanannya, membuat Danu kehilangan akal sehat. Ia memilih jalan termudah bagi seorang pengecut yang sedang terpojok, menyerang secara membabi buta dengan kemarahan. Ia melangkah lebar ke arahku, menunjuk tepat di depan hidungku dengan jari telunjuknya yang masih sedikit gemetar. Kamu sengaja, kan? Kamu sengaja mengarang cerita bohong di depan tetangga-tetanggaku untuk mempermalukan aku karena rekeningku kebetulan sedang bermasalah. Dasar istri tidak tahu diuntung. Selama ini aku memberimu makan, menyekolahkan adik-adik panti asuhan tempatmu berasal, dan ini balasanmu. Memfitnah suamimu sendiri di hari raya. Ibu Hesti, yang melihat putranya mengamuk, langsung bangkit dari kursinya dan ikut bergabung menyerangku. Gelang keroncong palsunya bergemerincing ribut saat ia bertolak pinggang. Benar kata anakku. Kamu itu perempuan parasit yang hatinya busuk. Sudah mandul, penyakitan,
sekarang berani memfitnah Danu menggelapkan uang perusahaan. Asal kamu tahu ya, Bu Yuni, dan semuanya yang ada di sini. Ibu Hesti menoleh ke arah para tamu yang kini terdiam kaku dengan wajah tegang. Perempuan ini sudah mau diceraikan oleh Danu. Tadi malam saya sudah menyuruhnya menandatangani surat penyerahan aset. Dia pasti sakit hati dan sengaja bikin cerita mengada-ada karena tidak mau kehilangan harta anak saya. Suasana di ruang tamu benar-benar berubah menjadi arena pertunjukan yang menegangkan. Beberapa ibu-ibu tetangga mulai berbisik-bisik sambil menutupi mulut mereka dengan ujung kerudung. Yuni, tetangga yang paling haus gosip itu, matanya membelalak lebar, memandang bergantian antara aku, Danu, dan Ibu Hesti seolah sedang menonton sinetron langsung dari barisan paling depan. Karissa, perempuan simpanan yang biasanya pandai bermanja-manja, kini duduk mematung di atas sofa. Wajahnya masih sepucat mayat. Ia sesekali memegangi perutnya, matanya terus melirik liar ke arah pintu keluar. Seakan insting bertahannya menyuruhnya untuk segera melarikan diri sebelum badai yang sesungguhnya menghantam tempat ini. Keluar kamu dari rumah ini sekarang juga. Bentak Danu lagi, mencoba mengusirku secara paksa. Ia berbalik dan mengambil map merah tebal yang semalam ia lemparkan kepadaku, lalu melemparkannya lagi ke arah dadaku. Map itu mendarat di pangkuanku. Bawa surat itu, tanda tangani. Dan jangan pernah menampakkan wajah miskinmu itu di hadapanku lagi. Kamu aku talak hari ini juga. Sebuah keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu setelah kata talak meluncur dari mulut Danu. Bagi orang kampung, kata itu sangat sakral. Apalagi diucapkan di pagi hari raya Idul Fitri di depan banyak orang. Ibu Hesti tersenyum sinis, merasa telah memenangkan pertempuran. Ia merasa putranya telah berhasil mempertahankan harga dirinya di depan para tetangga dengan membuang istri yang dianggap sebagai benalu. Namun, alih-alih menangis histeris atau memohon ampun seperti yang mereka harapkan, aku justru tertawa. Tawa yang pada awalnya hanya berupa kekahan kecil, namun perlahan berubah menjadi tawa lepas yang menggema di seluruh ruangan. Aku tertawa bukan karena bahagia, melainkan karena rasa geli yang tak tertahankan melihat kebodohan komunal dari keluarga ini. Mereka menggali kuburan mereka sendiri dengan sangat dalam, dan mereka bahkan dengan sukarela melompat ke dalamnya. Tawaku membuat Danu dan Ibu Hesti tertegun. Para tamu saling berpandangan dengan kening berkerut. Mereka mungkin mengira aku sudah kehilangan kewarasan karena beban mental. Kamu gila, ya? Jerit Ibu Hesti, matanya mendelik marah. Berani-beraninya kamu tertawa setelah ditalak suamimu. Aku menghentikan tawaku dengan perlahan. Aku menarik napas dalam-dalam, menata kembali ekspresiku menjadi sedingin es, lalu memungut map merah yang ada di pangkuanku. Aku berdiri dari kursiku, melangkah maju dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang, hingga aku berdiri tepat berhadapan dengan meja kaca panjang yang berada di tengah-tengah ruang tamu. Jarakku dengan Danu kini hanya tersisa 1 meter. Mas Danu, panggilku dengan suara yang lembut namun memancarkan otoritas yang tidak bisa dibantah. Kamu tidak perlu repot-repot menalakku. Karena surat gugatan cerai beserta laporan pidana untukmu sudah didaftarkan oleh pengacaraku ke kepolisian dan pengadilan sejak tadi subuh. Danu terkesiap. Pengacara? Laporan pidana? Jangan ngelantur kamu. Uang dari mana kamu bisa sewa pengacara? Aku tidak membalas ucapannya. Sebaliknya, aku meraih tas tanganku yang sejak tadi kuletakkan di samping kursiku. Aku membuka resletingnya dengan gerakan perlahan yang dramatis, membuat semua mata di ruangan itu terpaku pada tanganku. Dari dalam tas, aku mengeluarkan kotak kayu berukir itu. Kotak yang semalam kuterima dari nenek misterius di tengah jalan. Aku membuka tutup kotak itu. Tanpa mengatakan apa-apa, aku meraup seluruh tumpukan foto Polaroid yang ada di dalamnya, lalu melemparkannya dengan kasar ke atas meja kaca. Puluhan lembar foto itu berserakan, menampilkan berbagai adegan yang sangat jelas. Silakan dilihat, Bu Yuni, dan ibu-ibu sekalian, kataku dengan suara lantang, menatap para tamu yang mulai mencondongkan tubuh ke depan karena penasaran. Itu adalah foto pernikahan suamiku tercinta, Danu, dengan perempuan yang selama ini diperkenalkan kepada kalian sebagai keponakan jauh, Ibu Hesti. Namanya Karissa. Mereka menikah siri 3 tahun yang lalu, difasilitasi penuh oleh Ibu Hesti yang terhormat ini.
Terdengar suara pekikan kaget dari beberapa tamu. Yuni adalah orang pertama yang bergerak. Tangannya dengan cepat menyambar beberapa lembar foto yang paling dekat dengannya. Ia menatap foto itu, lalu menatap wajah Karissa, lalu menatap Ibu Hesti. Mulutnya menganga lebar. Astagfirullahaladzim. Ini beneran Mas Danu sama Mbak Karissa pakai baju pengantin. Teriak Yuni histeris, langsung memamerkan foto itu kepada tetangga di sebelahnya. Ya ampun, Bu Hesti. Jadi selama ini sampean bohongin warga kampung? Bilangnya keponakan jauh yang numpang hidup karena yatim piatu. Padahal istri muda anaknya sendiri disembunyikan serumah sama istri sahnya. Ya Allah, kejam banget sampean, Bu. Wajah Ibu Hesti yang tadinya penuh dengan dempul bedak kini berubah menjadi abu-abu. Ia gelagapan, tangannya menggapai-gapai udara mencoba merebut foto-foto itu dari meja. Namun aku menepis tangannya dengan keras. Itu fitnah. Foto editan itu. Jangan percaya omongan perempuan mandul ini. Jerit Ibu Hesti panik. Suaranya terdengar sumbang dan putus asa. Editan dari mana, Bu? Ini jelas banget loh. Ada tanggalnya di bawah, ada saksinya juga di belakang. Sahut ibu tetangga yang lain, ikut memanaskan suasana. Tatapan kagum dan hormat yang sejak tadi mereka berikan kepada keluarga ini kini berubah 180 derajat menjadi tatapan jijik dan penuh cibiran. Harga diri yang selama puluhan tahun dibangun oleh Ibu Hesti, mulai runtuh puing demi puing. Danu mematung, rahangnya mengeras, keringatnya menetes membasahi lantai karpet. Ia menatap tumpukan foto itu seperti melihat hantu dari masa lalu yang datang menjemput nyawanya. Tapi penderitaan mereka belum selesai. Aku kembali merogoh ke dalam kotak kayu, lalu membanting 2 buah buku tabungan ke atas tumpukan foto-foto tersebut. Bunyi bantingan itu membuat beberapa orang terjengkit kaget. Dan untuk menjawab rasa penasaran kalian semua dari mana uang yang dipakai oleh keluarga ini untuk pamer harta, aku menaikkan volume suaraku, memastikan suaraku menggelegar ke setiap sudut ruangan. Aku menunjuk ke arah buku tabungan itu. Itu adalah bukti mutasi rekening ganda milik Danu dan Karissa. Setiap bulan, ratusan juta rupiah mengalir ke rekening perempuan itu untuk menghidupi gaya hidup mewah Ibu Hesti. Membeli perhiasan palsu, membeli baju mewah, dan membagikan uang kepada kalian. Bagus dong kalau Mas Danu bisa kasih uang bulanan ratusan juta. Namanya juga direktur sukses. Wajar kan? Salah seorang tetangga yang masih belum paham duduk perkaranya. Aku tersenyum sangat lebar. Sebuah senyuman yang menyiratkan kemenangan mutlak. Di situ letak kebohongan terbesarnya. Mas Danu ini bukan direktur. Ruangan itu seketika sunyi senyap. Hanya terdengar suara dengusan napas Danu yang semakin memburu. Apa maksudmu, Diandra? Berani-beraninya kamu merendahkan suamiku. Karissa tiba-tiba bersuara. Suaranya bergetar hebat. Ia bangkit berdiri, mencoba membela laki-laki yang menjadi tumpuan hidupnya. Aku menoleh menatap Karissa dengan pandangan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Suamimu? Laki-laki pengecut ini hanyalah seorang staf administrasi level menengah di perusahaanku. Ya, kalian tidak salah dengar. Perusahaan tempat laki-laki ini bekerja, perusahaan yang selalu ia banggakan kepada kalian semua, adalah milik keluarga mendiang ayahku. Aku adalah pewaris tunggal dan pemilik sah 100% saham perusahaan itu. Aku menyembunyikan identitasku selama 5 tahun hanya untuk melihat apakah dia tulus menikahiku. Ternyata, dia hanyalah lintah yang memanipulasi data keuangan, memalsukan tanda tangan pencairan dana proyek, dan mencuri uang dari kantongku sendiri untuk menghidupi kalian. Pernyataan itu meledak seperti bom atom di tengah-tengah ruang tamu. Yuni sampai menjatuhkan gelas sirup yang ia pegang ke lantai karpet hingga pecah berantakan. Tetangga-tetangga lain saling berbisik ribut. Jadi, Mbak Diandra ini bosnya Mas Danu? Bos besar yang punya pabrik di kota itu? Tanya Yuni dengan nada tidak percaya. Benar sekali, Bu Yuni, jawabku tegas. Aku kemudian menatap lurus ke sepasang mata Danu yang kini memerah karena menahan tangis kehancuran. Laki-laki arogan itu kini terlihat sangat kecil, sangat menyedihkan. Panggung sandiwaranya telah rubuh menimpanya. Danu Ardiansyah, panggilku dengan nada resmi, seolah aku sedang memimpin rapat dewan direksi. Atas wewenang penuhku sebagai direktur utama perusahaan, per hari ini,
Di detik ini juga, kamu resmi saya pecat dengan tidak hormat atas tuduhan penggelapan aset dan penipuan berlapis. Semua rekeningmu telah dibekukan sejak semalam. Mobil yang kamu pakai, yang kuncinya sedang kamu pegang itu, adalah aset perusahaanku yang dibeli dengan uang hasil curian, dan akan segera disita oleh pihak berwenang. Danu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, kakinya goyah hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kamu bohong, Diandra. Kamu cuma anak yatim piatu miskin. Buktinya ada. Kamu nggak punya apa-apa. Aku membiarkanmu percaya pada kebohongan yang kamu ciptakan sendiri, Mas. Itu adalah hukuman terburuk bagi orang serakah sepertimu. Jawabku dingin. Aku merapikan kembali tali tas tanganku di bahu. Eksekusi fakta telah kuselesaikan dengan sempurna. Bukti telah disebar, kedok telah terbongkar, dan harga diri mereka di depan para tetangga kampung kini telah hancur berkeping-keping menjadi debu yang menjijikkan. Namun, ini barulah awal dari klimaks yang sesungguhnya. Karena saat Ibu Hesti mulai meraung-raung menyumpahiku sambil menangis meratapi nasib palsunya yang terbongkar, sayup-sayup dari arah luar terdengar suara raungan sirine mobil polisi yang mendekat, bercampur dengan suara deru mesin mobil jeep tua yang kukenal betul siapa pemiliknya. Mimpi buruk mereka yang paling nyata baru saja tiba di depan pagar rumah. Aku melangkah mundur, melipat tangan di dada, dan bersiap menyaksikan babak terakhir dari penghakiman publik ini. Raungan sirine mobil polisi yang melengking membelah udara pagi yang sebelumnya dipenuhi oleh gema takbir dan selawat dari masjid kampung. Suara itu semakin lama semakin keras, mendekat dengan pasti ke arah rumah ibu mertuaku. Para tamu dan tetangga yang tadinya berkerumun di ruang tamu dan teras depan kini mulai berhamburan ke halaman, menjulurkan leher mereka dengan wajah penuh tanda tanya dan kepanikan. Di belakang mobil patroli polisi tersebut, sebuah mobil jeep tua berwarna hitam pekat ikut berhenti tepat di depan pagar besi rumah yang catnya sudah mengelupas. Suara deru mesin jeep itu terdengar kasar dan mengancam. Beberapa detik kemudian, pintu jeep terbuka dengan kasar. Turunlah 3 orang laki-laki berbadan besar, berkulit gelap, dan berwajah sangar. Laki-laki yang berjalan paling depan mengenakan kacamata hitam, jaket kulit yang sudah pudar warnanya, dan mengunyah tusuk gigi di sudut bibirnya. Ia adalah Bang Togar, rentenir kelas kakap yang paling ditakuti di seluruh penjuru desa ini dan desa-desa tetangga. Bang Togar melangkah masuk melewati pagar yang terbuka, diikuti oleh anak buahnya dan 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Di belakang mereka semua, melangkah dengan tenang dan penuh wibawa, seorang laki-laki berkemeja biru rapi dengan tas kerja kulit di tangannya. Itu adalah Faris, pengacara kepercayaanku. Mana yang namanya Hesti? Teriak Bang Togar dengan suara serak dan berat, menggelegar mengalahkan suara bisik-bisik para tetangga. Ia berdiri berkacak pinggang di tengah halaman, menatap tajam ke arah pintu utama rumah. Keluar kamu sekarang, Hesti. Jangan sembunyi di balik daster tetanggamu. Waktunya bayar utang. Ibu mertuaku, yang tadinya sedang menangis meraung-raung menyumpahiku di dalam ruang tamu, seketika terdiam. Wajahnya yang sudah pucat pasi karena kedok kebohongannya kubongkar, kini berubah menjadi seputih kain kafan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba melangkah mundur, bersembunyi di belakang punggung Danu. Namun suamiku itu sendiri sedang berdiri mematung dengan tatapan kosong. Nyawanya seakan sudah terbang meninggalkan raganya. Karena tidak ada jawaban, Bang Togar melangkah naik ke teras dan langsung menerobos masuk ke ruang tamu yang masih dipenuhi pecahan gelas dan ceceran teh sirup. Langkah kakinya yang berat menginjak karpet murah itu dengan kasar. Begitu matanya menangkap sosok Ibu Hesti yang gemetar di sudut ruangan, Bang Togar menyeringai lebar, sebuah senyuman yang lebih terlihat seperti seringai serigala yang menemukan mangsanya. Nah, ini dia nyonya besar kita, seru Bang Togar sambil menunjuk tepat ke wajah Ibu Hesti. Gaya selangit, pakai baju mengkilap, emas berderet dari pergelangan tangan sampai siku. Tapi bayar utang 150 juta saja susahnya minta ampun. Katanya janji mau bayar lunas habis salat ID? Katanya anakmu yang direktur itu mau bawa uang bergepok-gepok dari kota? Mana uangnya sekarang, Hesti? Pernyataan Bang Togar itu ibarat siraman bensin ke atas api yang sudah menyala. Ruang tamu itu langsung meledak oleh suara riuh para tetangga. Yuni, yang sejak tadi berdiri mematung memegang dadanya, kini menepuk jidatnya dengan keras.
Ya Allah, Gusti Pangeran. Pekik Yuni dengan mata membelalak lebar, menatap Ibu Hesti dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Jadi utang 150 juta. Bu Hesti, sampean ini waras atau tidak? Pantesan kemarin waktu hitanan anak saudara jauh saja sampean nanggap dangdut semalaman suntuk, sewa catering paling mahal, bagi-bagi sembako ke satu kampung. Saya kira sampean benar-benar orang kaya raya yang dermawan. Ternyata semua itu pakai uang hasil ngutang ke rentenir. Berarti gelang emas keroncong yang dari tadi dipamerin dan dibunyi-bunyiin itu emas palsu dong, Bu Yuni? Timpal seorang ibu-ibu bertubuh subur di sebelah Yuni, menunjuk ke arah pergelangan tangan Ibu Hesti. Pantesan warnanya kuning banget kayak kunyit. Ya ampun, malu-maluin warga kampung saja. Tukang pamer tapi aslinya gembel. Bukan cuma emas palsu, ibu-ibu, sahutku dari tengah ruangan, memastikan suaraku memotong semua keributan itu. Aku menatap langsung ke arah Ibu Hesti yang kini sudah jatuh terduduk di atas lantai, menangis memeluk kaki Danu. Sebagian uang utang itu juga dipakai untuk membiayai perempuan simpanan anaknya ini di kampung. Mereka semua berkomplot menipu kalian, menipuku, dan merampok uang perusahaanku. Ibu Hesti menggelengkan kepalanya dengan brutal. Ia menatap ke sekeliling ruangan, melihat wajah-wajah tetangga yang selama bertahun-tahun ia pandang rendah dan ia jadikan penonton kesombongannya. Kini, wajah-wajah itu membalas menatapnya dengan rasa muak, cemoohan, dan hinaan yang sangat terang-terangan. Harga diri palsu yang ia bangun dengan kebohongan demi kebohongan selama puluhan tahun hancur lebur dalam hitungan menit. Tembok kesombongannya runtuh, menimpanya hingga remuk redam. Tidak kuat menanggung rasa malu yang teramat sangat, penglihatan Ibu Hesti mulai berkunang-kunang. Napasnya tersengal-sengal, matanya berputar ke atas, dan detik berikutnya, tubuh rentanya ambruk ke lantai karpet. Ia pingsan. Namun, ironisnya, tidak ada satupun tetangga yang bergerak untuk menolongnya. Mereka hanya melangkah mundur, menjauhinya seolah ia adalah penderita penyakit menular yang menjijikkan. Karissa, perempuan simpanan itu, hanya bisa menangis sesenggukan di atas sofa, memeluk perutnya sendiri karena ketakutan setengah mati melihat rentenir dan polisi berseragam di depannya. Saat itulah Faris, pengacaraku, melangkah maju memecah kerumunan. Ia berdiri dengan tegap di sampingku, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan setumpuk dokumen resmi berstempel. Ia menatap Danu yang masih berdiri kaku seperti patung lilin. "Selamat pagi, Saudara Danu Ardiansyah," sapa Faris dengan nada suara yang sangat dingin dan profesional. "Saya Faris, kuasa hukum pribadi dari Ibu Diandra, sekaligus perwakilan hukum dari perusahaan tempat Anda bekerja. Saya membawa surat resmi pemecatan Anda, beserta laporan hasil audit internal yang membuktikan bahwa Anda telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 4 miliar rupiah selama 3 tahun terakhir." Faris menoleh ke arah petugas kepolisian di belakangnya dan mengangguk pelan. 2 orang petugas polisi maju, memegang kedua lengan Danu dengan kuat. "Saudara Danu Ardiansyah, Anda kami tahan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pencucian uang," ucap salah satu petugas polisi dengan tegas. Bunyi logam yang bergesekan terdengar nyaring ketika borgol besi dikunci rapat di kedua pergelangan tangan suamiku. Merasakan dinginnya borgol besi di tangannya, kesadaran Danu akhirnya kembali. Ia tersentak hebat, meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari pegangan polisi. Wajah arogannya yang tadi pagi ia pamerkan saat memutar-mutar kunci mobil kini berubah menjadi topeng keputusasaan yang sangat menyedihkan. Air mata ketakutan mengalir deras di pipinya. Diandra, tolong aku," jerit Danu histeris, menatapku dengan mata merah yang memohon ampun. Ia bahkan mencoba bersimpu di depanku, namun polisi menahan tubuhnya. "Aku hilaf, Diandra. Aku minta maaf. Tolong cabut laporannya. Aku suamimu, Diandra. Kita sudah menikah 5 tahun. Ingat janji kita dulu. Jangan penjarakan aku. Aku mohon. Aku janji akan tinggalkan Karissa. Aku janji akan mengabdi padamu seumur hidupku. Tolong aku, Diandra." Aku menatap laki-laki rendahan di depanku ini tanpa sedikit pun rasa kasihan. Wajahku datar, mataku sedingin es. "Janji pernikahan kita sudah kamu injak-injak sejak 3 tahun yang lalu saat kamu menikahi perempuan itu, Mas.
Kamu tidak hilaf. Kamu melakukannya dengan sadar, terencana, dan penuh keserakahan. Sekarang, nikmatilah hasil dari keserakahanmu itu di balik jeruji besi. Oh, satu hal lagi sebelum saudara Danu dibawa pergi. Sela Faris dengan suara lantang, sengaja menarik perhatian seluruh warga yang berkerumun. Ia mengangkat sebuah map tebal berwarna hijau. Untuk menyita seluruh aset hasil kejahatan, kami sudah menyita mobil yang terparkir di depan. Dan mengenai rumah ini, Faris membuka map tersebut dan mengeluarkan selembar sertifikat tanah asli. Rumah ini sudah bukan lagi milik keluarga saudara Danu atau Ibu Hesti. Sebulan yang lalu, sertifikat rumah ini hampir disita oleh pihak bank karena cicilan pinjaman yang macet total. Ibu Diandra, dengan uang pribadinya, telah melunasi seluruh tunggakan tersebut ke bank dan secara hukum telah membalik nama sertifikat ini menjadi milik sah Ibu Diandra 100%. Kerumunan warga kembali bersorak riuh. Yuni sampai mengusap dadanya berkali-kali saking terkejutnya dengan rentetan fakta yang terus menghujani pagi hari raya ini. Jadi, lanjut Faris dengan nada final, berdasarkan surat perintah pengosongan rumah yang sudah disahkan oleh pengadilan negeri setempat, saya meminta semua orang yang tidak memiliki hak atas rumah ini untuk segera angkat kaki. Detik ini juga, kalian tidak diizinkan membawa barang apapun dari rumah ini selain pakaian yang melekat di badan kalian, karena semua barang di dalam rumah ini akan disita untuk menutupi kerugian perusahaan. Karissa menjerit histeris mendengar pengumuman itu. Ia bangkit dari sofa, berlutut di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Mbak Diandra, saya mohon, Mbak, jangan usir saya. Saya sedang hamil. Mbak, saya mau tinggal di mana? Saya tidak punya keluarga lagi. Saya tidak punya uang sepeser pun. Tolong kasihanilah bayi di dalam perut saya ini. Mbak. Aku berjalan mendekati Karissa, menunduk menatap wajahnya yang dipenuhi air mata dan ingus. Dulu, saat kalian menikmati uang hasil curian dari perusahaanku, apakah kalian pernah memikirkan nasibku? Apakah kalian pernah kasihan padaku? Tidak. Kalian malah menyuruhku menandatangani surat penyerahan aset agar aku mati kelaparan di jalanan. Kandunganmu bukan tanggung jawabku. Urus dirimu sendiri, atau minta tolong pada rentenir di depan itu. Aku memberi isyarat kepada Faris. Faris mengangguk dan memberikan arahan kepada anak buah Bang Togar untuk membantu mengeluarkan penghuni rumah ini. Dengan kasar, anak buah rentenir itu menyeret Karissa keluar dari ruang tamu. Sementara itu, Ibu Hesti yang masih dalam keadaan pingsan, digotong begitu saja seperti karung beras oleh dua orang warga yang diperintahkan oleh polisi, dan diletakkan di tanah berdebu di luar pagar rumah. Danu diseret keluar oleh pihak kepolisian. Sepanjang jalan menuju mobil patroli, ia terus menangis dan meneriakkan namaku, memohon ampun dengan suara serak yang memilukan. Namun, jeritannya tenggelam oleh suara sorakan, cemoohan, dan siulan dari seluruh warga kampung. Puluhan pasang mata menatapnya dengan penuh hinaan. Beberapa remaja bahkan mengeluarkan ponsel mereka, merekam detik-detik kehancuran sang direktur palsu yang digiring masuk ke dalam mobil polisi dengan tangan diborgol. Sebelum aku melangkah keluar dari rumah itu untuk masuk ke dalam mobilku, Faris mendekatiku dan berbisik pelan. Ibu Diandra, apakah ibu tahu siapa nenek tua yang memberikan kotak berisi bukti-bukti itu semalam? Aku menoleh menatap Faris, keningku berkerut. Siapa dia? Riz? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Faris tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyeratkan betapa takdir bekerja dengan cara yang sangat rahasia dan adil. Namanya Mbok Nah. Dia adalah mantan asisten rumah tangga yang bekerja di rumah ini 2 tahun lalu. Ibu Hesti memfitnahnya mencuri perhiasan emas. Padahal perhiasan itu dijual sendiri oleh Ibu Hesti untuk foya-foya. Mbok Nah diusir tanpa dibayar gajinya selama 6 bulan, dan dipermalukan di depan warga. Sebelum pergi, Mbok Nah tidak sengaja menemukan kotak kayu itu di kolong tempat tidur Danu saat ia sedang membersihkan kamar untuk terakhir kalinya. Ia tahu kotak itu berisi rahasia besar, jadi ia menyimpannya. Kemarin, ia mendengar gosip di pasar bahwa Ibu Diandra akan datang bersama suami. Jadi ia sengaja menunggu di pinggir jalan dekat hutan jati itu untuk menyerahkan kotak tersebut kepada ibu. Ia ingin melihat keadilan ditegakkan. Aku terdiam mendengar penjelasan Faris. Mataku terasa sedikit panas.
Takdir memang luar biasa. Kesombongan dan kekejaman Ibu Hesti di masa lalu telah melahirkan senjatanya sendiri yang kini kembali untuk menghancurkannya lebur berkeping-keping. Karma itu nyata, dan ia tidak pernah salah alamat. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Udara pagi terasa jauh lebih segar sekarang. Bau kebohongan dan kemunafikan telah lenyap. Aku masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh Faris, meninggalkan masa laluku yang pahit, membiarkan orang-orang serakah itu membusuk dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak pagi hari raya yang penuh gejolak itu. Aku duduk bersandar di kursi kulit direktur yang sangat empuk di ruang kerjaku yang berada di lantai 25 sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta. Ruangan ini sangat luas. Berdinding kaca penuh yang menampilkan pemandangan kota metropolis yang sibuk di bawah sana. Udara di dalam ruangan ini sejuk, dipenuhi aroma kopi Arabica premium yang baru saja diseduh oleh asisten pribadiku, berpadu dengan wangi pengharum ruangan beraroma lavender yang menenangkan. Tidak ada lagi bau kapur barus, tidak ada lagi hawa panas dari rumah berdebu di kampung itu, dan tidak ada lagi suara-suara sumbang yang merendahkan harga diriku. Aku menatap layar tablet di tanganku, memeriksa grafik pendapatan perusahaan yang melonjak tajam dalam 3 kuartal terakhir. Setelah parasit bernama Danu disingkirkan dan dijebloskan ke penjara, aku mengambil alih kendali perusahaanku sepenuhnya. Awalnya tidak mudah. Aku harus bekerja keras siang dan malam untuk menutupi lubang keuangan yang ditinggalkan oleh mantan suamiku itu, membersihkan jajaran manajemen dari orang-orang yang dulu bersekongkol dengannya, dan membangun kembali kepercayaan klien. Namun, dengan kecerdasanku sendiri dan bantuan tim yang solid, aku berhasil membalikkan keadaan. Perusahaanku kini jauh lebih sehat, lebih besar, dan lebih sukses dari sebelumnya. Aku tidak lagi harus menyembunyikan identitasku. Aku adalah Diandra, seorang CEO perempuan yang dihormati dan ditakuti di dunia bisnis. Pintu ruang kerjaku diketuk 2 kali sebelum Faris melangkah masuk. Pengacaraku itu terlihat semakin rapi dengan setelan jas mahalnya. Ia membawa sebuah map berisi dokumen-dokumen yang harus kutandatangani sebelum aku mengambil cuti panjang. Selamat pagi, Bu Diandra. Semua dokumen untuk ekspansi cabang baru di Surabaya sudah siap untuk ditandatangani. Ucap Faris seraya meletakkan map itu di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni. Terima kasih, Faris. Balasku sambil meraih pena emas pemberian mendiang ayahku dan mulai membubuhkan tanda tanganku di atas kertas-kertas tersebut. Bagaimana persiapan tiket penerbanganku ke Paris besok malam? Semuanya sudah beres. Sudah, Bu. Tiket first class, reservasi hotel bintang 5 di dekat Menara Eiffel, dan jadwal belanja privat di beberapa butik mewah sudah dikonfirmasi. Ibu hanya tinggal berkemas dan menikmati liburan yang sangat pantas Ibu dapatkan, jawab Faris dengan senyum sopan. Aku mengangguk puas. Aku memang merencanakan liburan mewah ini untuk merayakan tahun kedua kebebasanku dari pernikahan beracun itu. Sebuah penghargaan untuk diriku sendiri yang telah berhasil bangkit dari keterpurukan. Oh ya, Bu. Faris berdehem pelan, seolah sedang meminta izin untuk mengalihkan topik pembicaraan ke sesuatu yang sedikit tidak menyenangkan namun perlu kuselesaikan. Tadi pagi, tim intelijen swasta kita memberikan laporan rutin tahunan mengenai status orang-orang itu, sesuai dengan permintaan Ibu dulu. Aku meletakkan penaku dan menyandarkan tubuhku ke belakang. Menyilangkan kaki, aku menatap Faris dengan ekspresi datar yang tenang. Katakan padaku, Faris, bagaimana kabar mereka di neraka? Faris membuka catatan kecil di tangannya. Danu Ardiansyah. Ia divonis 8 tahun penjara tanpa remisi atas kasus penggelapan uang perusahaan dan penipuan. Laporannya menyebutkan bahwa bulan lalu, ia kembali masuk ke klinik penjara dengan tulang rusuk patah. Rupanya, di dalam sana, ia masih mencoba bersikap sok arogan dan memerintah narapidana lain seolah ia masih seorang direktur. Para narapidana senior di bloknya tidak terima dan memukulinya habis-habisan. Ia sekarang ditempatkan di sel isolasi demi keamanannya sendiri. Kondisinya sangat kurus dan nyaris depresi berat. Aku tersenyum tipis. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatiku. Laki-laki itu pantas mendapatkan setiap pukulan yang ia terima. Ia dulu merasa besar karena memakan hartaku. Sekarang ia harus belajar bahwa tanpa uangku, ia hanyalah debu yang diinjak-injak oleh orang yang lebih kuat. Lalu,
Bagaimana dengan mantan ibu mertuaku dan perempuan simpanan itu? Tanyaku sambil menyesap kopi hangatku. Setelah rumah mereka disita dan seluruh perhiasan emas palsu mereka dilucuti oleh warga, Ibu Hesti dan Karissa diusir dari kampung itu keesokan harinya. Bang Togar, sang rentenir, terus mengejar mereka untuk menagih sisa utang yang bunganya terus membengkak. Karena tidak punya tempat tinggal, mereka akhirnya menyewa sebuah rumah petak berukuran sangat kecil yang kumuh, lantainya tanah, dan atapnya bocor, tepat di pinggir sungai yang airnya hitam dan bau karena polusi pabrik. Faris membalik halaman catatannya. Untuk bertahan hidup dan mencicil utang mingguan kepada Bang Togar, Ibu Hesti dan Karissa terpaksa bekerja sebagai buruh cuci keliling. Mereka mencuci tumpukan baju kotor milik tetangga-tetangga yang dulu mereka hina. Tangan Ibu Hesti yang dulu selalu dipenuhi gelang keroncong, kini melepuh dan kapalan karena deterjen murah. Sementara Karissa, setelah melahirkan bayinya, ia terlihat sangat menua sebelum waktunya karena kurang gizi dan stres ditekan utang setiap hari. Mereka menjadi bahan ejekan dan bulan-bulanan warga kampung, termasuk oleh Ibu Yuni yang dulu sering menjilat mereka. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara sejuk memenuhi paru-paruku. Laporan itu adalah musik yang sangat indah di telingaku. Roda nasib telah berputar dan melindas mereka tanpa ampun. Kesombongan mereka telah dibayar tunai dengan penderitaan yang panjang. Mereka dulu membuangku karena menganggapku tidak berguna. Namun sekarang, mereka harus memeras keringat, darah, dan air mata hanya untuk sekadar bisa makan nasi dengan lauk garam setiap harinya. Baiklah, Faris. Laporan yang sangat memuaskan. Ucapku sambil berdiri dari kursi. Aku berjalan menuju jendela kaca besar, menatap ke arah lalu lintas kota yang padat. Matahari bersinar terang, memantulkan cahaya keemasan ke permukaan gedung-gedung tinggi. Hentikan pengawasan terhadap mereka. Biarkan mereka membusuk dalam garis waktu yang mereka pilih sendiri. Aku sudah tidak lagi peduli, bahkan untuk sekadar mengetahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati besok pagi. Mereka hanyalah masa lalu yang sudah kuhapus dari sejarah hidupku. Baik, Bu Diandra. Akan segera saya instruksikan. Jawab Faris tegas seraya membereskan kembali dokumen-dokumen di atas mejaku. Semoga liburan ibu menyenangkan. Setelah Faris keluar dari ruangan, aku tetap berdiri di depan jendela kaca. Aku memejamkan mata, merasakan kebebasan mutlak yang kini kumiliki. Tidak ada lagi Diandra yang lemah, penurut, dan rela diinjak-injak demi cinta yang buta. Peristiwa di malam takbiran 2 tahun lalu telah membunuh versi diriku yang bodoh itu, dan melahirkan seorang perempuan yang tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan harga dirinya lagi. Uang bisa dicari, pengkhianatan bisa dibalas. Namun harga diri seorang perempuan adalah mahkota yang tidak boleh direbut oleh siapapun, apalagi oleh laki-laki pengecut dan keluarga benalu yang tak tahu diri. Aku membuka mataku, menatap lurus ke depan, siap menyambut lembaran baru dalam hidupku dengan langkah yang mantap dan kemenangan yang abadi. Cerita mereka telah usai, dan ceritaku yang sesungguhnya baru saja dimulai.